Nah ini Sobat RH sekalian menjadi sinyal Prabowo memulai dengan politik yang berbeda dengan Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah ini sekedar lip service atau sebenarnya Prabowo Subianto sedang mengirim sinyal-sinyal untuk berperang kepada menteri-menteri yang merupakan utusan Mulyono. Yang kita tahu bahwa betul-betul Mulyono bekerja dengan kekuatan asing yang kuat, terutama China. Associated Press pada Jumat 25 Oktober 2024 merilis artikel berjudul Indonesia's New President and Minister Begin a Military Style Retreat which includes morning drills. Media yang berbasis di New York, Amerika Serikat ini menyoroti tujuan dari kegiatan retreat bertema militer. Melalui artikelnya, AP News menyebut acara ini diselenggarakan untuk menumbuhkan kesetiaan para menteri dan wakilnya kepada bangsa dan negara seperti yang dituturkan Prabowo dalam pidatonya. AP News juga menuliskan, Prabowo pun memanfaatkan momen ini untuk pembekalan kabinet dengan membahas beberapa topik prioritas mulai dari kemiskinan, korupsi, hingga swasembada pangan dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, semua gini lagi. Ya, sahabat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya soal peringatan Prabowo agar para menteri tidak menjadi antek global, tidak menjadi apa istilah dia ya, tidak menjadi apa istilahnya? Coba kita lihat lagi ya. Tidak gembleng menteri di Akmil, PS ingatkan jangan mau didikte asing. Memang ada ya. Tadi videonya diputar tadi. Itu paling tidak ya ada yang begitu mengatakan ya. Tapi sekali lagi ya kita lihat bagaimana ke depannya. Coba kita bacakan soal antek global ini atau antek asing ini ya. Coba kita lihat ya. Saya hal-hal yang baik apa yang disampaikan Prabowo sepanjang itu baik ya didukunglah ya. Didukung sepanjang itu baik. Jadi tidak ada yang tidak didukung kalau memang baik ya. Tapi ya kalau tidak baik, masa kita tidak boleh mengingatkan Prabowo Subianto ya. Nah ini ya. Gembleng menteri di Akmil, Prabowo ingatkan jangan mau didikte asing. Setuju, 100% setuju ya. Tidak boleh didikte asing. Makanya kalau ada menteri yang menjadi antek global, ya harus diingatkan tuh menteri ya. Jakarta-Kompas.com. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya agar tidak mau didikte oleh pihak asing. Hal ini dikatakan Prabowo saat memberi pengarahan kepada menteri, wakil menteri hingga kepala lembaga kabinet Merah Putih pada hari pertama retreat ya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat. Pembekalan itu diberikan Prabowo usai jajarannya olahraga baris berbaris dan sarapan pagi. Lanjutkan hilirisasi. Swasembada pangan, swasembada energi, jangan mau didikte oleh kepentingan asing, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat dikonfirmasi. Oh Bima yang ngomong. Bima juga mengungkapkan pengarahan diberikan di lapangan terbuka. Angin sepoi-sepoi mewarnai pengarahan tersebut namun jajarannya tetap semangat mendengarkan.
Pengarahan di lapangan, angin sepoi-sepoi tapi membakar semangat, tutur Bima. Luar biasa, ini orang sudah paham dengan komunikasi ya. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyatakan pengarahan Prabowo adalah soal swasembada pangan dan energi. Arahannya bersatu, swasembada pangan dan energi at all cost, ungkap Zulhas ya. Dan jangan dikorupsi itu aja. Sebagai informasi, para menteri sudah mulai retreat hari pertama di Akmil Magelang. Setelah olahraga dan latihan baris berbaris, para menteri dan kepala lembaga mengisi waktu dengan sarapan, mendengarkan pengarahan presiden, dan menerima materi. Diketahui salah satu materi yang diberikan mengenai pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi kepada orang yang yang barangkali sudah berpengalaman memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi ya. Tapi nggak boleh juga kita skeptis, sinis ya. Mudah-mudahan betul yang kita harapkan bahwa menteri-menteri ini menteri yang ingin mencegah korupsi, keren, cerdas semuanya menterinya ya. Kita dukung hal yang baik-baik ya, jadikan negeri ini negeri yang optimistik. Ya, walaupun saya pesimis itu soal lain, itu kan pribadi saya, tapi negerinya harus optimistik. Jadi sahabat era sekalian, setuju ya. Tidak boleh kita diintervensi asing menjadi alat asing. Makanya kalau ada pernyataan bahwa ada menteri yang menjadi agen global ya miris juga, itu namanya contradictio inter minnis. Jangan jadi alat asing, tapi ada menteri yang kerjanya ya main asing melulu. Pertanyaannya adalah apakah ini sekedar lip service atau sebenarnya Prabowo Subianto sedang mengirim sinyal-sinyal untuk berperang kepada menteri-menteri yang merupakan utusan Mulyono. Yang kita tahu bahwa betul-betul Mulyono bekerja dengan kekuatan asing yang kuat, terutama China. Hari pertama Fufu Fafa langsung menerima wakil Presiden China. Seperti tidak ada waktu lain ya, selain Perdana Menteri Korea Selatan. Nah ini sobat RH sekalian menjadi sinyal. Prabowo memulai dengan politik yang berbeda dengan Jokowi. Yaitu tadi, jangan jadi antek asing, kemudian kredit-kredit nelayan, orang-orang kecil mau dibebaskannya ya. Sehingga bukan kebijakan yang mengenakkan konglomerat atau kelas menengah ke atas, tapi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat bawah. Nah mudah-mudahan begitu terus ya, tidak menjadi lip service. Jadi kita setuju ya. Jadi kebijakannya lambat laun itu berpihak kepada rakyat. Kemudian menteri-menteri yang selama ini menjadi alat oligarki, alat globalisasi ya, kemudian menggaruk uang negara dengan katakanlah dengan kepandaian yang luar biasa memanfaatkan COVID misalnya, itu lambat laun akan diberhentikan atau diganti. Begitu sobat RH sekalian ya. Itu yang salah satunya ya menteri yang disinggung oleh Dr. Sapta ini. Dan menjadi concern dokter lainnya. I don't know exactly ya soal kebenarannya atau tidak, tetapi yang penting adalah kita memberikan semangat moral kepada Prabowo Subianto untuk mengejawantakan ucapannya. Ya. Menteri antek asing singkirkan. Menteri koruptor singkirkan. Menteri yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan singkirkan. Begitu caranya. Sehingga yang tersisa adalah menteri-menteri yang ikhlas, ya, yang amanah, yang jujur, yang fatona, yang tablik, yang siddiq, ya kan begitu. Bahagia kita sebagai rakyat Indonesia karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro kepada nasib rakyat. Ya, bukan pro kepada nasib konglomerat. Konglomerat itu ya dia kan bicara tentang soal barangkali ya mungkin size-nya yang tadinya besar kok berkurang sedikit. Padahal yang kita butuhkan itu pertumbuhan iya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana gap ya kesenjangan itu tidak terlalu lebar. Makin lama harusnya makin baik ya. Makin kecil bukan makin lebar. Itu persoalannya sobat era sekalian.
Nanti kita akan ikuti terus bagaimana pemerintahan ini bekerja dan itu energi yang baik bagi kita ya. Karena kita pun harus mengawalnya secara baik dan bijak. Yang baik kita katakan baik ya. Yang tidak baik kita katakan tidak baik, yang korup kita tidak akan katakan korup. Enak kan? Kenapa? Karena saya masih menaruh harapan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bukan dengan para menterinya ya, dengan Prabowo Subianto as the chief executive. Sebagai presiden. Tetapi kalau seandainya dengan menteri-menterinya ya kita lihatlah, mana kita pilah-pilah mana menteri yang punya jejak korup, mana menteri yang punya jejak hanya mementingkan diri sendiri, mana menteri yang bertambah hartanya ketika memerintah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Ada yang bilang Pak Prabowo jangan mau didikte juga sama Jokowi. Ya itu juga. Sedang curhat sedang didikte Mulyono. Ya kadang-kadang kita juga ngelihat ya, ini Pak Prabowo ini jangan-jangan juga dia sedang tertekan. Karena dia tertekan kemudian dia ungkapkan kebulian. Gak apa-apa. Biar perang sekalian dengan orang-orang yang menekannya. Perang sekalian dengan orang-orang yang berusaha mempengaruhi kebijakannya yang tidak. Kebijakannya yang mau pro rakyat mau dibelokkan lagi ke pro orang-orang gede ya. Itu saja saudara sekalian. Nanti kita lanjutkan karena sudah asar ya. Jadi walaupun sedikit tapi saya dukung ya. Jangan mau didikte asing ya. Tetapi memang tolong recognize, kenali menteri-menteri yang menjadi agen global, alat asing, mengutamakan kepentingan, nyari keuntungan, nyari kekayaannya lebih besar gitu ya. Banyak orang gak jujur di dalam kabinet Anda Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.